Oke, selamat datang kembali di channel Alfa Darami. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tin capitalization ataupun modal ramping kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Modal ramping ataupun tin capitalization ini adalah strategi perusahaan dalam mengecilkan struktur modalnya. Jadi kalau kalian paham balance sheet ataupun neraca, kalau struktur perusahaan itu bakal terdiri dari utang dan juga ekuitas ataupun modal gitu. Jadi kalau untuk TC ataupun tin capitalization ini adalah si ekuitasnya lebih kecil ya, dibanding si utangnya ataupun debt-nya gitu. Sedikit review ya, kalau sumber pendanaan dalam perusahaan itu terdiri dari dua, yaitu dari si hutangnya dan juga dari sisi ekuitas ataupun modal. Nah, cost ataupun biaya untuk mendapatkan si hutang ini lebih kecil nih dibanding cost untuk equity-nya ataupun cost untuk modalnya gitu. Mungkin gue udah upload ya untuk sumber pendanaan, kalian bisa lihat card di atas nih, card di atas untuk penjelasan tentang sumber pendanaan dalam perusahaan. TC ini ataupun tin capitalization biasanya dilakukan untuk tax avoidance ataupun penghindaran pajak karena memanfaatkan ketentuan perpajakan terkait beban bunga. Ini legal loh ya, karena memang ada peraturannya nih untuk jumlah beban bunga yang bisa digunakan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi. Karena disebutkan dalam peraturan perpajakan itu bahwa beban bunga adalah deductible expense. Sehingga pada akhirnya dengan beban bunga yang sangat banyak ya, jadi perusahaan itu mendapatkan laba yang sangat kecil atau bahkan sampai rugi. Dimana ketika rugi itu kalian nggak perlu bayar pajak, dan ketika perusahaan kalian rugi, nah, kerugiannya ini bisa dikompensasikan di tahun-tahun berikutnya. Dan tentunya secara ekonomi makro, strategi tin capitalization ini pastinya merugikan negara karena dari yang awalnya harusnya membayar pajak, jadi nggak perlu bayar pajak. Atau bahkan ketika bayar pajaknya besar, jadi bayar pajaknya kecil karena labanya kecil. Namun perpajakan juga mengatur beberapa hal agar tidak terlalu ekstrim dalam strategi tin capitalization ini. Disebutkan dalam ketentuan perpajakan kalau porsi ataupun rasio dalam hutang terhadap modal itu, atau biasanya kita nyebutnya DER ya, debt to equity ratio itu maksimal tuh 4. Jadi modalnya itu 1 dan hutang itu 4 kalinya gitu. Kalau ini 1 juta berarti ini 4 juta. Nah, totalnya itu berarti 5 juta gitu asetnya. Lalu kantor pajak juga pasti melihat rata-rata deposito yang dimiliki perusahaan. Deposito itu berarti aset cash ya, aset kas ataupun setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, secara logikanya itu buat apa kalian meminjam hutang sehingga harus bayar bunga ketika kalian mempunyai deposito yang disimpan nih gitu. Jadi kalau rata-rata depositonya tinggi, secara logik ngapain kita harus meminjam uang dan harus membayar bunga. Dan terkadang ada juga pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan kepada si pemegang saham nih. Sebenarnya duitnya biar mutar-mutar aja ya di situ. Kalau dalam perpajakan, jika pinjamannya itu dilakukan kepada pemegang saham ataupun afiliasi, itu dianggap sebagai modal, bukan sebagai hutang. Jadi beban bunga itu nggak bisa dimasukkan ke laba fiskal atau nggak bisa jadi deductible expense. Jadi beban bunga itu jadi NDE atau non-deductible expense. Jadi memang rada ketat ya peraturannya. Ya ini sih memang untuk menghindari penggunaan ataupun strategi tin capitalization secara ekstrim ya. Karena secara makro, strategi tin capitalization ini akan mengurangi pendapatan negara. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, bye.